absen juga nih. Boleh. Kalau mau kado lu siap-siap dari samping lagi. Selamat datang Bu. Silahkan. Iya, Dewi. Yuk. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan agar kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan penyajian dari calon guru penggerak yang akan menyajikan budaya positif atau desiminasi. Tak lupa salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Acara kita pada siang ini yaitu mempresentasikan budaya positif yang akan disajikan oleh calon guru penggerak yaitu Ibu Dewi Sartika SPD, yaitu tentang budaya positif atau desiminasi. Acara pertama yaitu kata sambutan dari wakil kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Rai Madona. Kepada Ibu Rai Madona dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka akan melaksanakan pengimbasan atau diseminasi budaya positif yang akan nanti dilaksanakan oleh Bu Dewi Sartika SPD. Di mana Bu Dewi Sartika merupakan salah satu guru penggerak angkatan 10 ya Bu Dewi ya. Salam tak lupa juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, seperti kita ketahui selama ini memang guru penggerak yang sedang melaksanakan pendidikan pasti akan melaksanakan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah seperti sekarang ini itu pengimbasan. Jadi ini diharapkan nanti apa yang dilakukan ini terutama di sini adalah budaya positif. Mudah-mudahan dengan yang disampaikan oleh calon guru penggerak kita ini juga bisa memberikan hal yang positif bagi kita dalam melaksanakan kegiatan apakah itu KBM atau kegiatan internal kita di sekolah nantinya. Dan diharapkan juga nanti kepada teman-teman yang lain juga tergerak hatinya nanti apabila
terbuka lagi pendaftaran calon guru penggerak. Mudah-mudahan bisa ikut serta ya seperti yang dilaksanakan oleh yang diikuti oleh Bu Dewi Sartika. Untuk selanjutnya mudah-mudahan acara ini berjalan dengan baik dan lancar dan kita bisa juga nanti menerapkan apa yang disampaikan oleh Bu Dewi Sartika. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Wakil Kepala Sekolah yaitu Ibu Rai Madonna. Acara berikutnya yaitu penyajian materi budaya positif atau diseminasi oleh Ibu Guru calon penggerak kita yaitu Ibu Dewi Sartika SPD. Kepada Ibu Dewi Sartika SPD dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, terima kasih sebelumnya kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah yang hari ini diwakilkan oleh Ibu Rai Madonna. Terima kasih atas support dan dukungannya. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sudah bersedia hadir pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan dari pengembasan calon guru penggerak mengenai budaya positif. Yang pertama sekali saya ucapkan mohon maaf sebelumnya. Tujuan saya di sini bukan untuk mengajari atau mungkin sekedar pengembasan lah seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi diharapkan kesediaan Bapak Ibu atas penampilan nanti akan apa yang saya sampaikan seperti itu. Langsung saja puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Kemudian salawat bering salam tidak bosan-bosan juga kita hadiahkan kepada baginda besar kita yakni Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu sudah hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu ya. Oke, untuk sebelum kita masuk ke materi, kita ceklah dulu ya Bapak Ibu, fokus Bapak Ibu. Saya dengan kerendahan hati meminta Bapak Ibu silahkan berdiri. Boleh ya Bapak Ibu? Ya Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu merapatlah sedikit seperti itu, agak merapat. Ya Bapak Ibu, ada kawannya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak Ibu satu tangan seperti ini. Satu tangan seperti ini atau seperti ini. Ya nanti apabila saya menyebutkan kancil, boleh Bapak Ibu menangkap tangan kawannya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi yang tertangkap berarti kalah, yang menangkap berarti itu yang menang. Nanti sampai kita mendapatkan satu orang yang menang seperti itu. Oke, baik. Bagaimana yang ditangkap? Iya, tangan kawannya, tangan kawannya. Yang itu menangkap tangan kawan satu lagi, Bu. Oke. Oke, Bapak Ibu, apabila saya menyebutkan kata kancil, Ibu boleh menangkap tangan kawannya. Yang tertangkap berarti kalah. Begitu Bapak Ibu ya. Kalau cara menghindarinya kayak mana, Kak? Iya, dihindari aja. Iya, secepatnya. Oke, Bapak Ibu ya, saya akan membacakan sebuah cerita. Oke, baiklah. Pada suatu hari ada seorang petani membeli sayur di pasar, kemudian datang ke pasar untuk membeli kancil. Ada yang tertangkap Bapak Ibu? Ada. Oke, yang tertangkap berarti tidak fokus ya, kurang fokus.
Silakan duduk yang tertangkap. Ayo kita sportif saja. Boleh duduk Bapak Ibu. Ya oke. Tinggal lagi. Oke Bapak Ibu silahkan lanjutkan yang menang. Oke. Kita sambung saja ya. Kemudian Bapak petani tersebut pergi membeli kambing dan pergi mencari kelinci untuk kalah. Yang menangkap berarti kalah Bapak Ibu. Kelinci ya Bapak Ibu, bukan kancil. Yang saya sebutkan tadi kancil. Oke. Oke kancil ya Bapak Ibu. Ya, oke, sudah bagus sekali nih, dimengontak sama Bu Erni ya, fokusnya. Oke, kita lanjut ceritanya Bapak Ibu. Kemudian petani tersebut pulang ke rumahnya dengan membawa 2 ekor kelinci. Iya, kelinci Bu Erni, bukan kancil. Oke. Kemudian langsung istri tersebut memasak kancil. Iya, yang tertangkap boleh. Yang tertangkap ada? Ya Bu Eka. Dan hampir itu berarti tertangkap itu Bu, udah kena sedikit. Oke. Oke. Oke lanjut ya. Oke, semangat sekali Bapak Ibu. Ya. Kita fokus ya. Oke, saya akan membacakan sebuah cerita lagi. Ya, yang menang nanti dapat hadiah umroh. Yang bonter ya. Oke. Boleh silakan. Oke. Ya. Oke, Bapak Ibu. Oke, kita langsung. Kemudian petani tersebut pergi ke rumah saudaranya Pak Hasan. Pak Hasan tersebut ternyata lagi memasak kambing. Kancil Bapak Ibu, kancil Bapak Ibu, kambing. Salah Bapak Ibu ya, salah. Jadi siapa yang pemenang dari Bapak Ibu? Yang tertangkap siapa? Aduh. Ya. Oke Bu, terima kasih Bapak Ibu atas semuanya. Sangat luar biasa, Masya Allah. Oke, semangat hari ini Bapak Ibu ya. Semangat. Oke, baiklah. Oke Bapak Ibu, baiklah. Bisa saya mulai Bapak Ibu ya. Oke, sekali lagi saya mohon maaf, saya ucapkan berdirinya saya di sini bukan untuk mengajari, saya hanya untuk mengimbaskan pemahaman saya atau ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya melaksanakan pendidikan guru penggerak selama 3 bulan sebelumnya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita lanjut saja. Judul pemaparan saya hari ini adalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman tentang budaya positif. Oke, Bapak Ibu, tentu sudah tidak asing lagi kita dengar ya, budaya positif itu sudah sangat familiar ya kan? Apa itu ya Bapak Ibu? Ada yang tahu budaya positif? Ayo Ibu Mega, Ibu Yuni, ya silahkan. Budaya positif itu menurut saya adalah suatu kebiasaan hal baik yang diterapkan di. Baiklah, menurut saya budaya positif itu adalah suatu kegiatan yang mana kebiasaan yang dilakukan di lingkungan sekitar yang memberikan hal baik kepada lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Oke, bagus sekali Bu Mega, terima kasih. Ada lagi Ibu? Ya Bu. Ya silahkan Ibu Yuni. Saya hanya sedikit menambahkan lagi budaya positif yang saya hanya akan memberikan contoh, yaitu seperti senyum, sapa, salam. Nah, sebaiknya kita sebagai guru kita mendahului untuk melakukannya dan agar kita menjadi model bagi siswa kita untuk ditiru. Oke, aplaus untuk Mary Yuni, sangat luar biasa sekali ya. Oke, budaya positif sudah kita lakukan sehari-hari Bapak Ibu ya, terutama di sekolah kita melaksanakan piket.
Ya kan Bapak Ibu, setiap harinya kita berada di depan pagar menyalami anak-anak dengan senyum, sapa dan salam seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sekali lagi mungkin tadi secara ucapan, sekarang secara tertulis saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Guru hebat. Mari kita bekerja sama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita yang tercinta ini. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita lanjut. Di sini sebelumnya saya akan menanyakan dulu nih Bapak Ibu, atau disebut dengan pertanyaan pemantik lah ya, atau sekedar untuk menanyakan bagaimana pendapat Bapak Ibu tentang ada beberapa pertanyaan yang ada di depan ini. Oke Bapak Ibu, yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Ayo Bapak Ibu, ada yang bisa menjawab? Bu Wiwit mungkin? Boleh. Yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid atau tidak? Kalau menurut saya kan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid itu sudah pasti jelas iya ya Bu ya. Karena kalau tidak kita diberi dengan cara efek jerah seperti hukuman, sepertinya siswa itu kurang tertib. Makanya perlu yang namanya diberi suatu hukuman agar siswa itu menjadi disiplin dan lebih taat lagi. Kalau menurut saya itu sih Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Wiwit. Oke, ada Bapak Ibu yang mau menambahkan lagi? Ibu Mimi? Mem? Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Ini kalau zaman saya dulu sekolah, ini berlaku ya. Dihukum dulu biar siswanya bagus, mematuhi peraturan sekolah. Tapi kalau zaman now, kurikulum merdeka, pemberian hukuman itu tidak dibenarkan. Jadi ini diganti dengan pemberian contoh positif bagaimana seharusnya mendidik siswa sesuai dengan zamannya. Karena pendidikan itu berkembang sesuai dengan zamannya. Ya menurut saya seperti itu. Terima kasih. Mantap, tepuk tangan untuk Ibu ini ya. Jadi benar ya Bapak Ibu, untuk pemberian hukuman sekarang tidak efektif lagi kita lakukan Bapak Ibu. Merupakan sesuatu yang bisa membuat siswa merasa tidak percaya diri juga seperti itu kan. Kemudian ada beberapa hal nanti akan kita bahas secara mendalam lagi bagaimana tindakan kita sebagai guru supaya memberikan budaya positif kepada siswa seperti itu. Oke, lanjut. Yang kedua pertanyaannya, pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid. Ini bagaimana? Betul enggak Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu yang bisa menjawab? Ya. Silakan Bu Dona. Baiklah, menurut saya kalau pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid sedikit banyaknya pasti akan memberikan pengaruh kepada anak tersebut. Kenapa? Hadiah atau reward itu bukan hanya dalam bentuk benda, ya, tetapi bisa saja dalam bentuk misalnya dengan ucapan, ya, misalnya ketika dia berprestasi kita langsung mengucapkan selamat, ya, atau acung jempol, atau memberikan kata-kata semangat terus anak ibu, kamu pasti bisa. Nah itu rasanya kalau untuk sekarang, ya, ngaca sekarang, kata-kata seperti itu justru lebih ampuh di dalam meningkatkan prestasi murid. Begitu menurut saya gitu. Oke, mantap Bu Dona ya. Mengenai pemberian hadiah meningkatkan prestasi murid atau satu penghargaan seperti itu. Oke ya, ini tergantung kondisi juga ya mengenai penghargaan namanya ini, pemberian hadiah. Efektif kita lakukan kepada siswa kita. Oke, tergantung situasi atau mungkin bisa juga disebutkan ini sebagai suatu ucapan boleh juga seperti itu Ibu Dona ya. Bukan berarti berbentuk hadiah atau reward seperti itu atau berbentuk barang ya. Oke. Iya, oke, silahkan Pak Hedi.
Ya, terima kasih pada Bu Dewi yang memberikan kesempatan. Saya coba memberikan pendapat. Yang pertama, apakah Bapak atau Ibu setuju bila pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid? Mendisiplinkan. Memang ya sama seperti Ibu Bontor tadi, bisa memang mendisiplinkan, tapi memiliki apa namanya itu, di kemudian hari itu tidak bagus gitu. Mungkin akan memunculkan dendam. Bisa saja anak ini lama ingatnya hal yang tidak bagus. Jadi ini lahir dari eksternal jadinya gitu, pendisiplinannya bukan dari internal. Kita berharap disiplin anak itu lahir dari internal, dari dirinya sendiri. Jadi kalau sekarang ini saya kurang setuju dengan menghukum anak untuk mendisiplinkan. Kemudian pemberian hadiah ini kurang bagus kalau masih berproses. Tetapi di akhir katakanlah semester, di akhir semester boleh, sebab nanti juga berefek kalau dia di tengah sementara belum, jadi motivasi dia untuk melakukan atau berprestasi itu belum terlalu ini karena reward tadi. Tetapi kalau sudah selesai, dia akan merasa lebih dihargai, ataupun yang dilakukannya itu lebih merasa luar biasa gitu. Mungkin itu, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Untuk Pak Hedi, bagus sekali tanggapannya Pak Hedi. Itu jadi Bapak Ibu ya, sebagai guru bagusnya kita ini yang diingat siswa kita itu mungkin pelajaran mungkin bisa terlupa, tapi mungkin untuk tingkah laku kita atau sikap kita kepada anak itu yang akan anak murid kita ingat seperti itu, ataukah guru itu bersikap sama saya, menghargai saya. Jadi mungkin kalau sudah tamat dari sekolah itu yang akan diingat ya Bapak Ibu seperti itu. Jadi kalau bisa agak-agak dikurangi lah tindakan yang menghukum ini ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Ini bagaimana? Ada yang bisa menjawab Bapak Ibu? Oke, Bu Eka, silahkan. Terima kasih Bu Dewi. Di sini apakah Bapak Ibu setuju bila guru itu harus memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah? Kalau menurut saya, yang memberikan solusi itu bukan kita sebagai guru, tapi peserta didik kita itu yang apa solusi dia ketika dia menghadapi masalah gitu. Jadi biarkan dia berpikir dan berimajinasi tentang kewajiban dia gitu. Jadi misalkan dia ada terlambat. Nah, kalau dia terlambat, kira-kira apa konsekuensi yang mungkin untuk dia perbaiki gitu. Seperti itu mungkin bagi saya. Terima kasih. Bagus, terima kasih ya Bu Eka atas jawaban pertanyaannya. Benar Bapak Ibu. Yang pertama sekali kita harus memunculkan motivasi intrinsik dari anak dengan tidak memberikan hukuman atau memunculkan ya penghargaan kayak gitu ya kan. Kemudian untuk memberikan solusi ini bagaimana kita mengatasi masalah anak dengan tidak memberikan solusi, biarkan anak yang mencari solusi masalahnya sendiri seperti itu. Bisa jadi dengan kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian kita menstabilkan identitas, kemudian kita akan melakukan restitusi yang akan kita bahas nanti secara mendalam lagi ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Guru berperan sebagai teman bagi murid ini setuju atau tidak Bapak Ibu? Ada yang bisa menjawab? Bu Juli mungkin, silakan Bu Juli. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Kalau menurut saya setuju ya Ibu. Kenapa? Karena guru berperan sebagai teman di sini agar untuk memicu keterbukaan siswa akan minat dan bakat yang dia inginkan, dan bagaimana dia ibaratnya kita sebagai pembimbing dia di dalam membimbing dia memecahkan masalah-masalah individual dia dalam menentukan minat dan bakatnya. Itu kalau menurut saya. Terima kasih Bu Juli. Baiklah teman-teman,
Jadi ini kan guru berperan sebagai teman bagi murid. Jadi dalam saya melakukan pendidikan selama 3 bulan terakhir, saya juga baru mendapatkan ilmu semenjak saya menjadi guru penggerak Bapak Ibu, bahwa ternyata peran guru tidak hanya sebagai teman, di situ ada kita sebagai manajer, kemudian kita menjadi sebagai pembuat merasa bersalah atau penghukum, kemudian sebagai pemantau. Jadi sebelumnya saya juga menjadi teman Bu Juli untuk anak murid saya seperti itu. Kemudian juga saya membuat merasa bersalah. Kamu ini gara-gara kamu ya, ibu kena marah tadi nih sama ibu wakil kayak gitu ya kan. Jadi merasa bersalah. Kemudian menjadi teman juga. Ayo anak ibu, sinilah, tolonglah ibu dulu ha. Ayolah kita sama-sama nih ha, ya kan. Jadi sebetulnya ada lagi yang lebih efektif Ibu Juli, dan itu sudah saya dapatkan dari pendidikan saya selama menjadi guru penggerak. Yaitu yang lebih efektif itu sebagai manajer. Ya, nanti akan kita bahas lebih mendalam lagi di slide selanjutnya. Oke, silahkan. Baiklah Bapak Ibu, ini ada yang kita bahas adalah tentang konsep inti budaya positif atau konsep utama materi tentang budaya positif ini. Ada namanya perubahan paradigma baru seperti itu. Jadi selama saya mengikuti calon guru penggerak, perubahan paradigma yang bisa saya pelajari adalah seperti student center seperti itu. Kalau dulu kan teacher center ya Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana kita menjadi seorang guru yang student center atau kita menghamba pada murid seperti itu. Atau bukan menghamba, maksudnya kita menyembah gitu Bapak Ibu ya. Jadi kita bisa melakukan perbedaan berdiferensiasi, bagaimana supaya kita mengetahui kodrat anak tersebut. Jadi paradigmanya ya seperti itulah, kita harus mengetahui anak itu mungkin dia kan sebelumnya seperti kertas putih atau kertas yang putus-putus. Jadi perubahan paradigmanya bagaimana kita bisa menebalkan garis putus-putus menjadi garis yang sempurna seperti itu sebagai guru. Jadi itu lanjut lagi budaya disiplin positif nanti akan kita bahas. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Selanjutnya kebutuhan dasar, lanjut posisi kontrol restitusi dan keyakinan kelas, selanjutnya segitiga restitusi. Lanjut Bapak Ibu. Ya, oke. Kita lanjut pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensial. Ya, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi berdiferensiasi tadi Bapak Ibu, berdiferensial, anak kita itu berdiferensiasi atau berbeda-beda kemampuannya Bapak Ibu ya. Ada yang kinestetik, ada yang visual dan audio visual. Nah, ya, sesuai dengan perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ayo Bapak Ibu, masih ingat profil pelajar Pancasila ada berapa? Ada berapa? Ada yang masih ingat? 6. Masih ingat dengan nyanyinya? Ayo kita nyanyi sama-sama. Ya anak ibu, jadi apa maksudnya? Kita anak-anak yang menghafal, kita sendiri tidak hafal seperti itu ya kan? Bahkan mungkin ada kode-kodenya ya kan? Seperti itu. Jadi nggak ada salahnya lah kita guru, setidaknya kita hafal lah lagu profil Pancasila. Bisa Bapak Ibu kita nyanyi sama-sama? Ayo, boleh mungkin Bu Mega? Ayo kita tepuk tangan saja ya. Ayo sama-sama. Ayo kita nyanyi profil Pancasila. Semangat anak muda. Berdiri. Boleh berdiri? Berdiri lagi ya. Atau Bu Juli nih tahu nih sering masuk proyek nih. Gotong royong mandiri, kreatif Dan benar. Iya oke Bu Ayu boleh ke depan Bu Ayu. Bu Ayu ke depan. Kalau nyanyi, nah mana dia? Sini. Nyanyi aja ya. Woi pandai dia.
Oke, Ibu harus semangat ya. Lagu profil pelajar Pancasila. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih Bu Ayu, juga Bapak Ibu yang sangat semangat sekali siang hari ini, Masya Allah. Oke, kita lanjut Bu. Next. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ya. Pentingkah budaya positif ini Bapak Ibu? Penting ya di sekolah kita tercinta SMA Negeri 2 Tualang. Oke lanjut. Ya sekedar refleksi ya. Ini kita baca saja ya. Apa pentingnya menciptakan suasana positif di lingkungan sekolah? Kemudian sebagai seorang pendidik, bagaimana Anda dapat menciptakan suasana positif di lingkungan Anda selama ini? Kemudian apakah hubungan antara menciptakan suasana yang positif dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid? Oke, jawabannya boleh kita cek. Lanjut. Baik, menurut standar nasional pendidikan, lingkungan yang positif sangat diperlukan agar pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Sebagaimana tertuang dalam standar proses pada standar proses nasional pendidikan pasal 12 yaitu ayat 1 yang pertama yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 ayat 2. Huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang A. interaktif, B. inspiratif, C. menyenangkan, D. menantang, E. memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa kreatif, kemandirian sesuai bakat dan minat dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, next Bu. Oke, kita meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi yang pertama itu ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Oke, next. Oke, ini perubahan paradigma lagi Bapak Ibu. Sesuai yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa sekarang kita sudah zamannya berubah, sudah zaman now yang dibilang Bu Mebonta tadi. Jadi yaitu student center ya. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Menurut Stephen R. Covey, prinsip centered leadership yang tamat lagu Yuni ya, bahasa Inggrisnya agak lumayan. Mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realistis. Yaitu dia. Jadi sama seperti motivasi intrinsik tadi. Jadi kalau bagaimana kita mau membuat anak kita baik, jadi tentu kita harus lebih baik dulu Bapak Ibu, ya kan Bapak Ibu ya. Bagaimana kita merubah pola pikir, bahkan tindakan atau perbuatan kita menjadi lebih baik. Oke, next. Next saja Bu, mungkin ini agak apa. Lanjut. Lanjut Bapak Ibu, masih semangat? Oke, kita lanjut ya. Oke, disiplin. Apa itu disiplin Bapak Ibu? Ada yang tahu? Iya, tata tertib ya Bapak Ibu ya. Disiplin. Disiplin itu tata tertib, yaitu kepatuhan kepada peraturan. Disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman.
justru adalah salah satu alternatif untuk terakhir dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali dalam budaya kita. Makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hukuman itu alternatif terakhir. Jadi bisa kita adakan seperti restitusi dulu, atau kita mengadakan validitas tindakan, kemudian kita menanyakan bagaimana menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan mengadakan restitusi seperti itu. Oke, kita lanjut. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi itu tujuan disiplin positif kan Bapak Ibu. Jadi kita tadi balik lagi ke motivasi intrinsik. Jadi tidak karena hukuman atau tidak karena imbalan, itu merupakan motivasi jangka pendek. Jadi motivasi jangka panjang, jadi bagaimana mereka memotivasi diri mereka secara intrinsik seperti itu, supaya melakukan budaya atau disiplin positif. Oke, lanjut. Oke, nampaknya Bapak Ibu sudah mulai ngantuk nih. Kita senam dulu Bapak Ibu ya. Ya, karena guru PJOK jadi iya, kita senam dulu biar lebih hilang ngantuknya. Guru 2 jam terakhir ini Bu. Iya kan Bu, sudah makan jadi ngantuk ya. Boleh ikut sambil duduk juga boleh. Tetap semangat Bapak Ibu ya. Ini speaker ini. Di sini speakernya. Nih. Speaker di sini. Ini aja ngapa Kak? Ini aja lah. Ya, boleh. Ada speaker laptop. Iya, coba. Iya. Pakai mic itu aja juga. Oke. Enggak apa-apa Bu. Dengar aja tadi. Oke, boleh ikut Bapak Ibu silahkan. Sambil direnggang otot-ototnya ya Bapak Ibu. Ya boleh diikutin. Kepala semuanya ya. Sambil kakinya juga boleh Bapak Ibu. Iya.
Semangat Bu Erni. Lurus pinggir. Mak, cuma nggak ganti baju. Mak ganti bajunya. Iya, putih tadi. Bang satu sekian teman. Aplaus untuk kita semua Bapak Ibu ya. Oke, sudah semangat lagi Bapak Ibu ya. Ya, senamnya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini yang selanjutnya 5 kebutuhan dasar manusia. Ya Bapak Ibu, anak murid kita ini mempunyai kebutuhan Bapak Ibu ya. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Ini kalau dalam istilah Jawanya sandang, pangan, dan papan. Atau kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok, ya kan? Anak murid kita butuh makan, butuh minum, kemudian butuh pakaian dan butuh tempat tinggal seperti itu. Oke, anak murid juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Jadi kalau memang ada di kelas itu yang agak mengkek-mengkek, mungkin dia butuh rasa kasih sayang ya Bapak Ibu. Seperti dia harap maklum lah ya. Oke, yang ketiga penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Juga dia mungkin seperti ada kita mendapatkan siswa ya, mungkin sudah alumni juga mungkin dia butuh penguasaan seperti itu ya. Jadi bagaimana mungkin dia berkuasa atau dia merasa kuat seperti itu ya daripada teman-teman yang lain. Oke, lanjut. Yang keempat kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan akan pilihan tidak mau terkekang seperti itu. Itu anak murid kita Bapak Ibu ya. Kebutuhan dasar manusia. Yang lanjutnya kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Jadi anak murid juga butuh merasa senang Bapak Ibu. Mungkin kita sering mengasih tugas yang monoton ya. Ada nggak di sini Bapak Ibu? Ada sekali. Masih ada ya. Ada. Jadi untuk kita bagaimana kita sebagai seorang guru, kita perlu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Oke, next. Ya. Boleh kita skip lanjut video. Oke. Kita selesai sudah pada pembahasan disiplin positif. Kita masuk kepada motivasi perilaku manusia.
motivasi perilaku manusia. Nah, di sini Bapak Ibu sudah kita bahas di awal tadi. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Motivasi ini bersifat eksternal. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi ini juga bersifat eksternal. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka melakukan sesuatu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai. Dan mereka melakukan karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Oke. Jadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian menerima penghargaan, itu motivasi eksternal ya Bapak Ibu, dari luar. Seperti itu. Jadi yang kita harapkan bagaimana tersebut menyadari tentang keyakinan diri sendiri tentang disiplin positif, yaitu poin nomor 3, yaitu adalah motivasi internal. Seperti itu. Jadi itu yang kita harapkan dari anak murid kita, dia menyadari akan keyakinan diri dia sendiri. Tidak motivasi dari kita berupa hukuman atau penghargaan. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, next. Ya, ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang kita harapkan bisa dilakukan oleh siswa kita. Lanjut, next. Oke ya. Ini merupakan proyek nilai-nilai kebajikan, yaitu ya, salah satunya peduli, rajin, integritas, rasa hormat, keterus-terangan, keberanian, kebahagiaan, tanggung jawab ya. Jadi ini nilai-nilai kebajikan universal yang kita harapkan bisa tumbuh ke dalam peserta didik kita. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ya, kita kembali lagi. Hukuman dan penghargaan. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid Anda untuk jangka waktu panjang, kemudian korban mendapatkan ketidakadilan, lanjutnya murid akan merasa tersakiti. Jadi termasuk dengan identitas gagal ini Bapak Ibu ya. Kemudian kalau identitas suksesnya konsekuensi dan restitusi untuk melaksanakan disiplin positif tadi Bapak Ibu ya. Itu merupakan identitas sukses. Kalau hukuman dan penghargaan merupakan identitas yang gagal. Oke, kalau konsekuensi itu Bapak Ibu, ada yang tahu bagaimana? Ada yang tahu apa itu konsekuensi? Ya, contohnya seperti seorang murid menumpahkan air ke dalam kelas. Jadi konsekuensinya bagaimana Bapak Ibu? Ya, tentu anak murid tersebut harus membersihkan kelas yang menumpahkan air tadi gitu Bapak Ibu ya. Itu namanya konsekuensi. Kemudian restitusi, ini merupakan identitas sukses yang sangat baik sekali Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan mengajak anak murid kita menstabilkan identitas. Kemudian kita validasi tindakannya, kemudian baru kita menanyakan kepada murid kita apa keyakinan disiplin positif yang mereka yakini, seperti itu. Konsekuensi ini sesuatu yang harus terjadi, kemudian tidak nyaman untuk murid, anak atau jangka waktu pendek. Kemudian korban bisa diabaikan, lanjut murid atau anak dibuat tidak nyaman. Lanjut yang restitusi. Restitusi merupakan pilihan yang sangat bagus Bapak Ibu. Itu menguatkan murid dalam jangka waktu panjang dan korban mendapatkan ganti, kemudian murid akan mendapatkan penguatan. Oke. Lanjut Bu. Ya. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Menurut Gosen tahun 2004. Jadi Bapak Ibu. Oke, next. Ya, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya, yaitu restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan.
Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi menguatkan. Yang kesembilan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesepuluh, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Next. Oke, kita lanjut. 5, posisi kontrol guru. Ada yang namanya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Oke, yang saya sampaikan tadi sudah sebelumnya, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau. Yang bagus adalah supaya kita menjadi seorang manajer. Jadi sebagai seorang guru penggerak, saya mendapatkan ilmu yang saya pelajari selama 3 bulan sebelumnya. Sebelumnya saya katakan tadi, saya sebagai seorang teman atau seorang yang pembuat merasa bersalah, ya. Jadi saya akan lebih belajar lagi bagaimana supaya untuk menjadi seorang manajer. Itu posisi kontrol yang akan saya tingkatkan ke depannya. Kalau Bapak Ibu bagaimana? Setuju kira-kira? Setuju. Ya, kita belajar secara perlahan-lahan Bapak Ibu ya. Oke, next. Ya, lanjut. Ini kita praktek juga sebenarnya ini. Ya, tapi tidak perlu lagi kita bacakan saja lah Bapak Ibu ya. Guru berbuat. Untuk penghukum ini menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, bahkan menyindir siswa. Ada di sini ya Bapak Ibu yang sering menyindir siswa atau menunjuk-nunjuk, bahkan menghardik. Masih ada? Masih. Jadi agak dikurangi lagi Bapak Ibu ya. Kalau untuk berkatanya, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Misalnya, kalau dia kan guru matematika misalnya, push up nanti kamu. Atau kamu keliling lapangan ya, 2 keliling. Nah, seperti itu. Tapi beda lagi kalau saya sebagai guru penjas, karena menyangkut dengan kesehatan fisik, tidak masalah. Yang bermasalah ini kalau misalnya guru matematika, kalau kamu tidak melakukan, saya akan lakukan. Kalian silahkan keliling lapangan seperti itu. Oke, agak dikurangi gitu Bapak Ibu ya, karena itu bersifat penghukum, karena merupakan kontrol negatif. Lanjut. Hasilnya anak murid kita menjadi pemberontak, kemudian pendendam dan menyalahkan orang lain. Ya, seperti yang saya katakan tadi, siswa kita adalah guru yang diingatnya mungkin pembelajaran akan terlupa, tapi perlakuan kita terhadapnya ke depannya, bahkan sampai sudah tamat pun akan diingat seperti itu. Jadi jangan sampai kita menghukum, menjadikan anak murid kita pemberontak, pendendam, atau menyalahkan kita sebagai seorang guru, begitu Bapak Ibu ya. Oke, yang kedua, pembuat merasa bersalah. Membuat masyarakat menceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru berkata, kamu sudah mengecewakan Bapak Ibu. Gara-gara kamu nih, Ibu juga kena marah nih. Nggak kasihan kamu sama Ibu. Memanglah kamu dia kayak gitu. Jadi murid tadi merasa bersalah dengan ucapan yang telah kita lontarkan. Yaitu hasilnya anak murid kita akan menyembunyikan, kemudian menyangkal dan berbohong. Seperti itu. Lanjut teman. Membuatkan alasan untuk murid-muridnya. Kemudian itu yang guru berkata seperti ini, lakukan untuk Bapak Ibu, ya sudah, nanti Bapak Ibu bantu bereskan. Ini seperti persuasif, mengajak, ya kita sebagai teman mengajak anak murid kita, ayo anak Ibu, tolong ayo bantu yuk, ini pot bunganya masih berserak, Bapak Ibu, anak Ibu, seperti itu ya, mengajak persuasif seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk hasilnya anak murid kita akan ketergantungan. Jadi kalau misalnya tidak ada gurunya, nggak mau dia bekerja seperti itu. Lanjut, sebagai pemantau, ini lumayan sangat bagus ya. Pemantau ini itu menghitung dan mengukur, kemudian menanyakan keyakinan kelas, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Oke. Kalau misalnya kita tidak bisa menjadi manajer, minimal kita menjadi pemantau Bapak Ibu ya. Itu hasilnya menyesuaikan dan bila diawasi gitu. Tetapi ada juga negatifnya. Seperti itulah. Jadi yang bagusnya seperti kontrol diri yang sebagai manajer. Kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, kamu
maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, kira-kira hal apa yang bisa menggambarkan tentang diri kamu? Oke, paham Bapak Ibu ya? Jadi ini anak murid tersebut membuat masalah, kemudian bagaimana anak murid tersebut bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, hasil yang didapatkan menguatkan karakter maupun watak peserta didik. Jadi saya juga baru belajar Bapak Ibu selama mengikuti guru penggerak ini, ya, tentang kontrol diri sebagai manajer. Insya Allah kita akan belajar bagaimana supaya menjadi guru yang manajer seperti itu. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu ya. Oke, lanjut, next. Lanjut Bu. Oke, lanjut. Susi kontrol institusi. Next. Oke, lanjut. Kita kepada keyakinan kelas Bapak Ibu. Keyakinan, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Gitu. Oke, saya tanya lagi kepada Bapak Ibu yang ada di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Silahkan Ibu Mimi. Lanjut, Bu. Ada yang bisa? Apa keyakinan atau peraturan yang bisa dapat disimpulkan dari pertanyaan pertama? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Karena memang sudah aturannya. Sudah aturannya Ya, ada seperti itu. aturan kalau menggunakan motor kita harus memakai helm. Oke, baik Bu Eka. Berarti itu sebuah peraturan ya Bu Eka? Ya, Ya, jadi itu bedanya Bapak Ibu. Bedanya peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan yaitu kita harus memakai helm pada saat mengendarai roda 2. Kemudian kalau yang kedua, pertanyaannya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini apa, termasuk apa Bapak Ibu? Peraturan ya. Peraturan, apalagi pada saat masa pandemi kemarin kita bagaimana memiliki peraturan untuk selalu memakai masker dan mencuci tangan. Nah, ini Bapak Ibu bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Jadi kita berubah lagi paradigma baru Bapak Ibu. Yang bagus itu adalah keyakinan kelas. Jadi kita rubah peraturan tadi menjadi keyakinan supaya untuk menunjang peserta didik kita lebih bisa melaksanakan melaksanakan tata tertib tersebut, gitu maksudnya Bapak Ibu ya. Mengapa kita seperti ini peraturannya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kita bisa bikin keyakinan kelas menjadi satu kata yang singkat yang universal atau umum ya. Yaitu kita bisa keyakinannya keselamatan, ya kan? Ya, keyakinan tentang keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Keyakinannya adalah kesehatan, seperti itu. Jadi untuk keyakinan kelas sudah saya terapkan di kelas saya sendiri. Kemudian kemarin juga sudah saya praktekkan sama siswa untuk melakukan keyakinan kelas. Jadi kan bagaimana siswa tersebut dengan kata-kata yang universal seperti keselamatan, kesehatan, saling menghargai bisa melakukan peraturan-peraturan sekolah yang wajib kita taati, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Next. Ya. Boleh, silakan. Keyakinan kelas yang pertama menciptakan program kebajikan. Kita harus melihat daftar kebajikan yang telah disusun bersama, tentukan nilai-nilai kebajikan yang ingin dijadikan perhatian utama di sekolah Anda, kemudian curah pendapat dalam kelompok, kemudian sempurnakan beberapa daftar nilai dan kebajikan yang utama, membahas kembali dalam kelompok utama, kemudian membuat poster atau memuat di sosial media keyakinan sekolah atau kelas Anda. Oke, jadi seperti inilah tahap-tahapannya Bapak Ibu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut silakan. Next. Ya, yang saya lakukan di kelas yaitu keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan.
yang lebih rinci dan konkret, yaitu bedanya Bapak Ibu dengan peraturan. Kemudian keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal atau umum seperti keselamatan, kesehatan, saling menghargai, saling menghormati, seperti itu. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, ya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga sekolah. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu. Ya, ini juga sudah pernah saya terapkan di kelas. Seperti itu. Oke, next. Ya, sebelum kita masuk ke presentasi yang terakhir segitiga restitusi, silahkan Bapak Ibu kita ice breaking dulu ya. Setuju? Setuju. Yuk silahkan Bapak Ibu berdiri lagi. Mohon maaf. Yuk. Cari pasangan lagi Bapak Ibu, biar tidak ngantuk ya. Oke Bapak Ibu, ada pasangannya semua? Oke, yang jomblo ada? Oke, silakan Bapak Ibu saling berhadapan Bapak Ibu. Saling berhadapan. Pilih Bapak Ibu mau warna hijau atau warna hitam. Ya, salah satu hitam, salah satu orang lagi warna hijau. Seperti itu. Oke ya. Tangan satunya seperti ini Bapak Ibu. Ya. Yang hitam ya. Oke, kalau saya menyebutkan hitam, berarti yang hitam ini menokok yang hijau. Tapi kalau saya menyebutkan hijau, yang hijau menokok yang hitam. Bisa Bapak Ibu ya. Cluenya hijau dan hitam. Oke. Hijau. Siapa yang salah Bapak Ibu? Harus kena. Yang kena siapa? Menyerahkan diri. Kalau nggak kena berarti menang. Yang kalah berarti yang nggak kena itu. Silakan duduk Yuni. Kita suportif. Oke, berdua lagi. Oke, Brega sama. Ayo sini. Oke. Ya, silakan Pak. Pasangannya. Kok nggak tahu kenapa nggak tahu Bu? Ulang. Oke. Jangan nyerahkan diri. Ayo tangannya seperti ini Bapak Ibu. Ya, oke. Siapa udah tahu siapa yang hijau, siapa yang hitam? Oke, saya sebutkan Bapak Ibu ya. Hitam. Siapa yang tertokok? Berarti siapa yang kalah? Oke. Oke, yang menang siapa Ibu? Ini nggak ada yang tertokok. Berarti yang nggak ada tertokok, yang nggak tertokok itu yang kalah. Yang nggak tertokok yang kalah Ibu. Berarti Ibu yang kalah. Ya. Ibu hijau. Ibu hijau. Saya sebut hitam tadi kan? Berarti yang mana? Yang hitam yang Ya, yang hitam yang salah. Ya. Hijau. Oke, tinggal berapa lagi? 3 orang? Bertiga lagi. Gimana ya kalau bertiga ya? Ini bertiga. Ya, oke. Gimana warna merah kuning hijau? Merah kuning hijau lagi ya kan Bu Ega? Ya, silahkan. Merah kuning hijau. Gimana bilangnya kuning? Oke. Merah. Jadi kalau merah bagaimana ini? Merah yang nokok. Oke, nokok berdua ya. Hijau ya. Merah kuning hijau. Oke. Siap? Hijau. Oke, ulang lagi. Tinggal berdua lagi. Oke, ulang lagi lah, kita harus menghormati ya kan. Merah, kuning, hijau. Oke, kita mulai. Kuning. Oke. Kalau berarti Bu Juli pemenangnya. Selamat ya Bu Juli. Bu Juli. Iya. Luar biasa sekali. Oke, masih semangat Bapak Ibu? Oke, ini adalah materi terakhir tentang segitiga restitusi. Oke, lanjut. Proses 3 tahapan didasarkan pada prinsip utama dan teori kontrol, yaitu yang pertama menstabilkan identitas,
kemudian memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Teori kontrolnya kita semua akan melakukan hal yang terbaik sesuai yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah, teori kontrolnya semua perilaku memiliki alasan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kita teori kontrolnya kita semua memiliki motivasi internal. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi inilah contoh segitiga restitusi. Kemudian sudah saya praktekkan dengan Bu Eka tadi Bapak Ibu ya. Yaitu yang pertama kita menstabilkan identitas anak dulu, baru kita validasi tindakan yang salah, kemudian kita tanyakan keyakinan kelasnya. Oke, next. Oke, jadi inilah rangkuman dari disiplin positif yang kita bahas tadi, tentang motivasi, kemudian posisi kontrol, kemudian makna disiplin, kebutuhan dasar manusia, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini selama 3 bulan sebelumnya ada beberapa sub yang saya pelajari dalam mengikuti guru penggerak. Yang pertama, penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga, motivasi guru penggerak. Yang keempat, ini ya Ibu, disiplin positif. Jadi ini yang bisa kita simpulkan tentang disiplin positif supaya kita bisa melaksanakan bagaimana kedepannya menjadi guru yang lebih baik, supaya kedepannya anak kita bisa lebih sukses seperti itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Next. Oke, dalam penerapan disiplin positif ini Bapak Ibu, hendaknya kita memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana kita mampu berefleksi pada posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau posisi manajer yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi itu merupakan standar nasional pendidikan sesuai dengan kurikulum merdeka, Bapak Ibu. Ya. Jadi kita harus menuntun murid kita sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, next. Oke, demonstrasi segitiga restitusi yang saya lakukan, boleh? Ya. Sebelum saya melakukan pemaparan ini, saya juga sudah pernah melakukan segitiga restitusi pada anak didik kita. Sebelumnya saya sudah pernah praktekkan seperti itu Bapak Ibu ya. Ini adalah Andra, adalah murid kelas 12 IPS 4. Ia sudah 2 kali datang terlambat. Saya sebagai wali kelas mendapat laporan dari guru piket, sehingga pada saat jam istirahat saya memanggil Andra. Ya, silahkan next. Ya, kasus yang pertama yaitu Andra ini datang terlambat. Boleh? Ya. Oke, suara. Bisa dengar Bapak Ibu? Bisa. Ya, saya stabilkan dulu identitasnya. Tidak semua manusia itu sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan, Andra. Jadi bagaimana Andra bisa untuk menjadi siswa yang lebih baik lagi. Jadi saya stabilkan dulu identitasnya begitu Bapak Ibu. Kemudian saya validasi tindakan. Saya tanya apa alasan Andra melakukan demikian. Apakah kesalahan yang Andra lakukan itu benar atau salah? Tidak Bu, katanya. Ya kan? Kemudian saya lakukan lagi keyakinan kelas. Dari tindakan Andra, apakah itu sesuai dengan keyakinan diri Andra? Tidak Bu, katanya. Itu sangat melanggar peraturan sekolah, terutama tentang disiplin. Kemudian apa langkah selanjutnya Andra? Ya, saya akan tidak terlambat lagi Bu, dengan cara tidur lebih cepat, seperti itu. Itu Bapak Ibu. Oke, next. Oke, tanggapan dari Andra, silakan next. Ya, setelah melakukan segitiga restitusi, Andra ini merasa senang Bapak Ibu, merasa dia bisa menghargai, merasa dia sebagai siswa itu dihargai. Ya, itu yang bisa kita sukses
siswa yang gagal itu tidak mesti harus tidak sukses ya. Dari kita sebagai guru, bagaimana siswa yang gagal itu supaya kita tidak siswa yang bermasalah tidak menjadi gagal. Kita motivasi supaya siswa tersebut bisa sukses walaupun dia melakukan kesalahan. Itu dia tujuan dari restitusi tadi. Ya, proses yang kedua, Pak Is juga sering tidur di kelas, juga sudah saya lakukan restitusi Bapak Ibu. Ya, silahkan lanjut next. Ya, sama ya, dia sering tidur di kelas karena ngantuk. Oke, lanjut. Oke, tanggapannya juga sama ya. Ya, oke, lanjut. Oke, demikian Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai di sini dulu yang bisa saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekali lagi, bukan maksud mengajari. Apabila ada kesalahan dan kehilapan saya mohon maaf. Bersediakah Bapak Ibu maafkan saya? Oke, baiklah. Terima kasih atas waktu dan tenaga pikiran juga yang sudah Bapak Ibu sampaikan. Terima kasih atas support dan dukungannya untuk kedepannya supaya saya lebih bersemangat lagi, dan untuk kawan-kawan juga semangat untuk mengikuti program guru penggerak supaya kita bisa mensukseskan anak murid kita dan kita menjadi guru yang lebih baik lagi dan mendidik anak kita supaya anak kita menjadi orang yang sukses. Baiklah Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penggerak kita yang insya Allah itu akan bisa kita terapkan pada pembelajaran berikutnya. Nah, sekian untuk acara hari ini. Bagi yang muslim, marilah kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliwati Lasmaria. Saya guru pendidikan Pancasila di SMA Negeri 2 Tualang. Setelah pengimbasan yang dilakukan oleh Ibu Dewi Sartika dengan tema budaya positif, di sini ada 5 posisi kontrol. Salah satu yang paling saya ingat adalah bagaimana guru menjadi manajer. Ternyata guru tidak hanya sebagai teman oleh siswa, tapi yang paling penting adalah sebagai manajer. Mungkin hanya itu yang dapat saya simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.